Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan Nena. Gas. Bab 1191. Bukankah dia orang luar? Di kamar nenek. Maafkan aku tidak menjaga Bai Ruo dengan baik. Ji Fei adalah orang pertama yang memecah keheningan dan meminta maaf. Lagi pula, Bai Ruo mati karena Li Ruoxi, demi menolong dirinya sendiri. Apa yang perlu dimaafkan? Bai Ruo sebenarnya sudah memutuskan ini sendiri. Nenek menoleh perlahan dan berkata, tatapan mata kedua orang itu bertemu, dan Ji Fei teringat akan bantuan dan bimbingan yang diberikan neneknya terakhir kali di Gunung Phoenix, dan dia pun merasa semakin menyesal. Untuk mencintai seseorang, kamu harus memberi. Bai Ruo hanya memberikan apa yang dia inginkan, yang dapat dianggap sebagai interpretasi cinta yang lengkap. Nenek berkata lagi, aku benar-benar tidak tahu bahwa penempaan jiwa dari 3 wanita Grandmaster yang kau sebutkan akan menghasilkan hasil seperti itu. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkan dia dengan bodohnya menggunakan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan Ruoxi. Apakah Anda punya metode lain selain ini? Nenek Bai Ruo menatap Ji Fei dan bertanya. Ji Fei tertegun, lalu terdiam. Benar sekali, tidak ada cara lain kecuali cara ini. Bai Ruo telah memberimu racun cinta yang dibesarkannya. Dia ditakdirkan untuk mengikutimu selama sisa hidupnya, dan kamu ditakdirkan untuk tidak jatuh cinta padanya. Kamu akan menderita selama sisa hidupmu. Yang terbaik baginya adalah mengakhiri hidupnya seperti ini. Setidaknya dia akan hidup selamanya dalam ingatanmu, dan kamu akan selalu tahu bahwa ada seorang wanita yang telah memberikan cinta sejati kepadamu. Ji Fei terdiam. Sebenarnya, kedatanganmu ke sini adalah kenangan terbaik untuknya. Aku yakin dia akan sangat bahagia. Nenek Bai Ruo menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya, seolah-olah dia sedang merasakan cinta sejati Bai Ruo untuk Ji Fei. Ruangan itu kembali sunyi. Ji Fei sebenarnya ingin bertanya tentang jiwa dalam tubuh Li Ruoxi, termasuk keadaan tidak normal yang ditunjukkan Li Ruoxi di penginapan Bai Sui Zai kemarin, namun pada akhirnya dia menahannya. Di sisi lain, Bai Sui kembali ke ruang tamu dengan selimut dan tiba-tiba menemukan bahwa orang itu sudah pergi. Hal ini sangat mengejutkannya. Dia buru-buru mencari di halaman depan dan belakang tetapi tidak melihat siapapun. Akhirnya, dia berlari ke pintu kamar tempat neneknya dan Ji Fei sedang berbicara, mengangkat tangannya dan mulai mengetuk pintu. Nenek, cepat buka pintunya, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nenek dan Ji Fei yang ada di ruangan itu sama-sama tercengang. Sang nenek membuka tangannya dan menggunakan tenaga dalamnya untuk membuka pintu secara langsung, dan Bai Sui berlari masuk dengan cemas. Bai Sui, kenapa kamu begitu gelisah? Apa yang terjadi? Nenek berbicara dengan suara mencela. Istri Ji Fei dan 3 teman perempuannya baru saja tertidur di ruang tamu. Saya pergi mengambil selimut, dan ketika saya kembali, mereka sudah pergi. Bai Sui sedang berbicara dengan neneknya, tetapi matanya menatap Ji Fei. Ketika Ji Fei mendengar ini, kepalanya berdengung. Bukan hanya dia, bahkan neneknya pun tercengang. Dia adalah orang yang paling terhormat di desa Bai Sui, dan dihormati seperti dewa di desa Bai Sui. Siapa yang berani datang ke sini dan membawanya pergi? Dia merasa ini seperti tamparan di wajahnya, dan kemarahan langsung muncul di matanya. Selidiki untukku, cari tahu siapa yang melakukannya, dan jadikan itu makanan untuk cacingku. Bai Sui mengangguk, namun tampak sedikit bingung. Saya akan memeriksanya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan pergi ke ruang tamu. Dan benar saja, Li Ruoxi dan 3 orang lainnya sudah pergi. Bai Sui juga berlari keluar. Ji Fei,
Jangan khawatir, aku akan mencarikan seseorang untukmu sekarang. Apakah kamu punya tujuan? Ji Fei bertanya, dan Bai Sui tetap diam. Ji Fei berjalan mengelilingi ruangan dan berkata, ada seorang wanita di antara orang-orang yang datang ke sini. Wanita, Ji Fei mengangguk, aroma parfumnya berbeda dari Li Ruoxi dan yang lainnya. Bai Sui bingung, wanita lokal di sini tidak memakai parfum, bagaimana mungkin orang luar bisa datang ke sini? Ji Fei menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Aku akan keluar dan bertanya sekarang. Jangan bergerak, tunggu aku. Bai Sui khawatir terjadi kesalahpahaman, jadi dia memberikan beberapa instruksi dan segera berlari keluar. Bai Sui pergi dan Ji Fei mulai mencari di ruang tamu, tetapi tidak ada petunjuk yang berguna. Demi menghormati neneknya dan mengingat bahwa ini adalah kampung halaman Bai Ruo, Ji Fei tidak langsung pergi mencarinya, melainkan menunggu kabar dari Bai Sui. Namun alisnya sudah berkerut. Di sisi lain, Bai Yunfeng dan dua temannya membawa Li Ruoxi dan ketiga wanita lainnya ke sebuah rumah panggung di pinggir desa. Ini adalah kediaman Bai Yunfeng. Bai Yunfeng berusaha keras menahan keinginannya untuk memilikinya sepanjang jalan. Li Ruoxi dipeluknya, dan dia merasa bahagia seakan-akan sedang menggendong peri. Sekarang dia sudah di rumah dan merasa sangat lega. Dia hendak segera bertindak, tetapi Han Shaotian melangkah maju untuk menghentikannya. Saudara Yunfeng, ada sesuatu yang ingin kuingatkan padamu. Bai Yunfeng yang sudah terangsang, tidak berminat mendengarkan Han Shaotian dan hendak mendorongnya. Han Lu mengikutinya dan berkata, Paman Bai, kamu belum bisa menyentuh keempat wanita ini. Ekspresi Bai Yunfeng berubah sangat jelek. Dia mengira mereka ingin menghentikannya. Jadi dia memandang kedua orang itu dan bertanya, mengapa tidak? Mereka adalah wanita musuh kita Ji Fei. Jika kamu tidak membunuh Ji Fei sekarang dan menyentuh wanitanya, dia akan marah dan bahkan ingin membalas dendam. Han Lu dan Han Shaotian saling memandang dan akhirnya berkata, Bai Yunfeng tidak menyangka kalau itu adalah wanita Ji Fei. Ekspresinya langsung berubah menjadi garang, bahkan menampakkan sedikit keganasan. Kamu bilang ini wanitanya Ji Fei? Ya, ini istrinya. Han Lu mengangkat tangannya dan menunjuk Li Ruoxi. Mata Bai Yunfeng menyapu wajah Li Ruoxi. Dibandingkan dengan tiga wanita lainnya, dia mempunyai hasrat seksual yang lebih besar dari seorang wanita muda. Jelaslah bahwa dia dirawat oleh Ji Fei. Hal ini membuatnya marah. Dia benar-benar tidur dengan wanita yang baik, mendengus. Hebat, kita benar-benar bertemu seperti ini. Sepertinya Ji Fei memang pantas mati. Bai Yunfeng berkata, lalu menatap kedua orang itu. Tunggu aku akan meminta nenekku untuk membunuh Ji Fei. Han Shaotian dan Han Lu sangat gembira saat mendengar ini. Terima kasih, terima kasih. Bai Yunfeng tidak berkata apa-apa, bergegas meninggalkan rumah panggung dan kembali ke kediaman neneknya. Bai Sui telah kembali sekarang. Dia keluar untuk melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Jika dia tidak membiarkan mereka tertidur, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Nenek juga keluar. Tidak ada petunjuk. Bai Sui menggelengkan kepalanya. Tidak, aku keluar dan melihat-lihat. Desa itu sangat sepi. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Sepertinya tidak ada seorang pun yang berjalan-jalan. Wajah nenekku sangat muram. Jika sesuatu seperti ini terjadi di sini, itu bagai tamparan di wajah, tamparan keras di wajah. Ketika menatap Ji Fei, aku mendapati wajahnya muram dan amarah menggelora di sekujur tubuhnya. Jelaslah dia berusaha keras mengendalikan diri dan tidak melampiaskannya. Ekspresi nenek menjadi sangat tidak wajar. Tepat saat dia hendak berbicara, Bai Yunfeng datang dari luar. Yunfeng,
Kamu datang di waktu yang tepat. Datanglah dan lihat apakah ada orang yang datang ke desa ini, terutama orang luar. Nenek memandang Bai Yunfeng dan berkata, "Nenek, apakah ada orang yang datang ke desa?" Selagi dia bicara, dia menatap Ji Fei yang mengenakan jaket anti angin hitam, tampan dan anggun. Dia langsung dikalahkan. Dia merasa sangat tidak bahagia dan bahkan sangat marah. Bukankah dia orang luar? Bab 1192 Bai Yunfeng menolak mengakui dia adalah Ji Fei. Bai Sui berkata cepat, "Ji Fei, apakah dia orang yang menipu Bai Ruo dan membunuhnya?" Kemarahan dan kebencian langsung muncul di ekspresi Bai Yunfeng. Nenek memandang Bai Yunfeng dan berkata, "Hati-hati dengan kata-katamu. Ji Fei sekarang adalah tamu di desa Bai Sui kita." "Tamu? Tamu apa? Orang yang membunuh Bai Ruo? Kau memperlakukannya sebagai tamu, bukan musuh. Jika Bai Ruo tahu tentang ini, apakah dia akan merasa tenang?" Setelah Bai Yunfeng selesai berbicara, dia menatap Ji Fei dan berkata, "Beraninya kau datang ke desa Bai Sui, kau benar-benar tidak tahu apakah kau hidup atau mati." Amarah, bersemangat, rongseng, Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, hanya mengerutkan kening sedikit dan menarik lalu menghembuskan napas berat. "Yunfeng, jangan bicarakan ini sekarang, aku punya sesuatu yang lebih penting untuk ditanyakan padamu." Nenek menyela Bai Yunfeng. "Nenek, apa yang terjadi? Apakah kau melihat keempat wanita itu dibawa pergi dari sini?" "Empat wanita apa?" Bai Yunfeng langsung berpura-pura bingung. Istri Ji Fei dan 3 orang temannya baru saja berada di ruang tamu ini, dan mereka tidak ditemukan. Bai Yunfeng mencibir dalam hatinya, tentu saja dia tahu bahwa dia akan segera menjadi wanita di bawahnya dan menikmati kebaikannya. Namun dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak melihatnya." Dia melirik Ji Fei dan berkata, "Mungkinkah dia mendapat balasan karena kehilangan istrinya?" Haha. Ejekan, penghinaan, apa katamu? Kenapa kau menyombongkan diri seperti itu? Bai Sui berteriak dengan marah. "Mengapa aku tidak bisa menertawakan kemalangan orang lain? Bukankah itu hal yang baik?" Bai Yunfeng berkata dengan penuh semangat. Ekspresi nenek pun berubah jelek. Bai Yunfeng adalah satu-satunya laki-laki di keluarga Bai. Mereka selalu memanjakannya. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, mereka jarang memarahinya, sehingga ia tampak memiliki status tinggi di keluarga. Alasan Bai Yunfeng membenci Ji Fei adalah karena Bai Ruo. Alasan ini masuk akal, jadi dia terdiam beberapa saat. Tetapi kenyataan bahwa seseorang hilang di rumah membuatnya merasa sangat sedih, bahkan sangat padat. Pada saat ini, Ji Fei akhirnya berbicara, "Nenek, aku bisa mencari tahu sendiri tentang hilangnya Ruosi dan yang lainnya, kamu tidak perlu khawatir." "Ah," Bai Sui berseru dan menatap Ji Fei, mengira dia salah dengar. "Di mana dia dapat menemukannya di sini, dan racun ada di mana-mana." Bai Yunfeng melengkungkan sudut mulutnya dengan jijik. Dia tidak percaya Ji Fei bisa menemukannya. Sekalipun dia kuat, masih sangat sulit menemukan seseorang di desa Bai Sui. Hal yang paling penting adalah bahwa seseorang dapat diracuni hingga mati di mana saja. Terlebih lagi, itu ada di rumah Anda sendiri, tidak mungkin membiarkan Ji Fei masuk. Dia merasa Ji Fei hanya membual dan berbicara omong kosong ketika mengatakan ini, dan wajahnya penuh dengan penghinaan. "Ji Fei, di mana kau akan menemukannya?" Nenek memandang Ji Fei dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Temukan dia." Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke puncak Bai Yun. Bai Yunfeng yang tadinya penuh dengan penghinaan, tiba-tiba mendengar kata-kata Ji Fei. Hatinya bergetar dan dia sedikit tertegun. Nenek dan Bai Sui segera melihat ke arah puncak Bai Yun. Bai Yunfeng segera menenangkan diri, menatap Ji Fei dan mencibir, "Mengapa kamu mencariku? Apakah kamu sakit?"
Demi Bai Ruo, dan karena kamu adalah anggota keluarga Bai, aku akan memberimu kesempatan untuk mengirim orang itu kembali atas inisiatifmu sendiri. Kalau tidak, kamu akan menanggung sendiri konsekuensinya. Nada bicara Ji Fei tenang, tetapi penuh dengan niat membunuh dan peringatan yang tak berujung. Bai Yunfeng merasa terancam dan langsung menjadi marah. Apakah kau mengancamku? Apakah kau mengancamku di desa Bai Sui? Apakah kau ingin mati? Kau. Ji Fei sudah mendekat dan mencengkeram kerah bajunya. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu sekarang. Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Nenek. Lihat betapa sombongnya dia. Dia benar-benar mengancamku dan orang-orang dari keluarga Bai di desa Bai Sui. Bai Yunfeng sangat gembira. Dia hanya ingin memancing konflik antara neneknya dan Ji Fei. Dia hanya melihat bahwa neneknya dan yang lainnya memiliki hubungan baik dengan Ji Fei. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memprovokasi mereka. Sekarang Ji Fei mengambil tindakan terhadapnya. Itu adalah hal yang sempurna. Nenek juga sedikit bingung saat ini, dan menatap Ji Fei. Kamu bilang dia membawa pergi istrimu dan yang lainnya. Bai Sui juga menatap Ji Fei, matanya penuh pertanyaan. Ji Fei mengangguk, ya, dialah yang mengambilnya. Kamu bohong, aku tidak mengambilnya, Bai Yunfeng berteriak dengan licik. Wah, Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparnya. Kamu masih bau seperti istriku, aku tidak ingin membuang waktu. Ah, pipi Bai Yunfeng terasa panas dan nyeri, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Tatapan tajam nenek tertuju pada wajah Bai Yunfeng, benarkah? Dia juga marah, Bai Yunfeng adalah satu-satunya laki-laki di keluarga Bai. Ji Fei mulai memukulinya dan dia sangat marah. Namun, dia juga memverifikasi fakta untuk melihat apakah itu benar. Jika itu tidak benar, dia juga akan meminta penjelasan pada Ji Fei. Bai Yunfeng tidak menyangka Ji Fei begitu brutal dan memukul seseorang secara langsung. Itu tidak terduga dan dia tidak menduganya. Tetapi dia bertaruh bahwa neneknya pasti akan melindunginya. Dia menutupi wajahnya yang memerah dan menatap tajam ke arah Ji Fei. Aku tidak melakukannya, aku tidak melakukannya, aku tidak bisa melakukannya, bahkan jika kau membunuhku. Wah, Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali lagi. Kemarahannya kini telah meledak sepenuhnya. Baginya, dia berutang budi pada Bai Ruo di Xiangqi, tetapi dia lebih peka terhadap tempat ini. Lagi pula, Li Ruoxi diculik di sini terakhir kali dan dirasuki oleh Gu Immortal. Pada akhirnya, dia mengalami begitu banyak kesulitan dan hampir kehilangan nyawanya. Baru saja dia menunggu Bai Sui mencarinya, yang mana sudah memberikan muka pada neneknya. Sekarang Bai Yunfeng, seorang pria yang tercium aroma parfum istrinya, ada di sini, dan dia masih menolak mengakuinya. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Wui, nenek, tolong aku. Bai Yunfeng menangis dan berteriak, Engah. Dia sengaja memuntahkan darah agar dirinya tampak lebih menyedihkan. Wajah neneknya benar-benar gelap. Tuan Ji, saya yakin Bai Yunfeng tidak akan benar-benar mengambil istri Anda. Orang yang menyerang orang-orang saat ini adalah Ji Fei. Kalau orang lain, saya khawatir nenek saya pasti sudah meracuni orang itu sampai mati. Dia mengingatkan Ji Fei dengan sungguh-sungguh, berharap Ji Fei bisa tetap tenang. Saya yakin dialah yang mengambil istri saya, Ji Fei berkata dengan tegas. Tidak, aku tidak melakukannya, Bai Yunfeng terus berdebat dengan keras. Bai Sui, rumah nenekmu, apakah orang-orang dari desa Bai Sui bisa masuk dan keluar dengan bebas? Ji Fei menatap Bai Sui dan bertanya. Bai Sui menggelengkan kepalanya, tidak. Tadi kamu bilang kalau desa itu sangat sepi dan hampir tidak ada orang yang berjalan-jalan. Lalu menurutmu siapa yang akan datang? Ji Fei terus bertanya.
Bai Sui menatap neneknya dengan pandangan penuh tanya. Sang nenek yang hendak marah pun ikut berpikir keras. Pertanyaan Ji Fei adalah inti persoalannya. Bai Yunfeng, di mana orang-orangnya? Nenek bertanya dengan marah. Bai Yunfeng menggelengkan kepalanya. Nenek, dia hanya menjebakku. Mengapa nenek tidak percaya padaku? Wui, Bai Yunfeng menangis lebih keras. Sekarang, suasana hening. Ji Fei, bagaimana kalau aku mengantarmu ke rumahnya untuk mencarinya? Bai Sui akhirnya bertanya ragu-ragu. Memecah kesunyian? Bisa. Ji Fei langsung menyetujuinya. Saya tidak mengizinkan orang seperti ini datang ke rumah saya. Bai Yunfeng langsung keberatan. Aku juga ikut, kata nenek dengan tegas. Bai Yunfeng terdiam beberapa saat. Bersambung.